Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 12 ingin menjelaskan sedikit tentang pendidikan anti korupsi 2, upaya pemberantasan, serta peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Anggotanya adalah saya sendiri, Umi Zada Karomah, dan rekan saya Mahfud Burhan Aminuddin. Pengertian korupsi. Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebagai perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak bermoral. Pengertian korupsi berdasarkan dunia internasional yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugasnya. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran atau biasa yang kita tahu dengan lurus hati. Yang kedua yaitu kepedulian. Yang ketiga, mandiri, artinya tidak bergantung dengan orang lain. Yang keempat, tanggung jawab. Nah, di sini adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Yang kelima yaitu kerja keras. Di sini terdapat ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, dan pantang mundur. Yang keenam yaitu hidup sederhana atau hidup sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Yang ketujuh yaitu keberanian, berani mengatakan dan membela kebenaran. Yang kedelapan, sama berat, keadilan. Artinya tidak berat sebelah dan tidak memihak. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama yaitu akuntabilitas, di mana kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua, transparansi. Semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, artinya tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga yaitu kewajaran, komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Yang terakhir yaitu kebijakan, untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi seperti KPK dan lain-lainnya. Yang kedua, yaitu pencegahan korupsi di sektor publik dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki. Yang ketiga, memperbaiki kinerja lembaga peradilan, baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Dan yang keempat yaitu reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik. Nah, salah satu cara untuk mencegah korupsi, karena semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadi korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktek suap-menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah dengan mengumumkan secara resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mengurus suatu hal seperti mengurus paspor, mengurus SIM, mengurus izin usaha, atau izin mendirikan bangunan, dan sebagainya. Yang terakhir, di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit atau pengawasan harus ditingkatkan. Nah, lembaga pengawasan yang dimaksud antara lain yaitu BPK, BPKB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Irjen, Inspektor Jenderal, SPI, Satuan Pengendala Internal, dan Bawasda, Badan Pengawasan Daerah. Selanjutnya, peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Lingkungan kampus ada dua macamnya, yaitu individu mahasiswa. Mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Dalam sektor komunitas,
Seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Untuk yang lingkungan keluarga, internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Untuk yang ketiga yaitu masyarakat sekitar. Hal yang dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok adalah mengamati lingkungan masyarakat sekitar. Apakah ada terjadi atau bibit-bibit korupsi seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami yang selanjutnya akan kami buka sesi kritik dan saran.